pendidikan ya. Yang diundang di sini adalah semua ahli pendidikan. Sejak awal kami memang mengkritisi penerapan kurikulum prototipe ini. Ya memang kita pahami bahwa Pak Menteri ini mungkin punya pemikiran yang jauh ke depan dan ingin membuat satu lompatan yang jauh untuk dunia pendidikan kita. Tetapi sesungguhnya dia lupa bahwa fondasi atau tadi yang disebut roadmap tadi itu kita sepanjang pemerintahan yang ada saat ini ya, setiap ganti presiden itu, setiap ganti pemerintahan ini roadmap juga berubah-ubah juga. Jadi katakan tadi Pak Dede bilang 20 tahun, setahu saya dulu zaman Pak Nuh juga sudah ada roadmap pendidikan, bahkan untuk kurikulum 13 sendiri disusun berdasarkan roadmap pendidikan. Jadi sudah bagus, sudah mengadopsi transformasi pendidikan kita ke 20 tahun mendatang. Tapi apalah yang kita saksikan sampai saat ini, ya ganti presiden, roadmap itu pun ganti. Dan ganti roadmap tentu saja ganti juga kebijakan. Jadi mau bagaimana kita terus begini, jadi selama ada perubahan pemimpin atau perubahan rejim, tentu berubah juga kemauan atau kehendak dari rejim tersebut. Yang jadi korban adalah para pendidik atau para kita-kita semua yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kurikulum 13 saya pikir juga sudah cukup bagus mengadopsi tadi transformasi dan kemajuan teknologi serta perkembangan sosial masyarakat. Itu juga mati di tengah jalan ya, katanya banyak kesulitan. Saya analogikan kita ini membangun pendidikan seperti membuat lukisan yang nggak jadi-jadi, atau membuat puisi nggak dapat judul, atau membuat mobil tapi nggak jelas mobil listrik atau mobil bensin ya. Ini karena selalu berubah-ubah kemauan si sang pemesan, katakan tadi. Nah ini harus jelas, kita juga, ya menurut saya sudah cukup panjang membahas kurikulum dari beberapa periode lalu. Nah sekarang menemui lagi masalah yang sama, selalu dihadapkan pada perubahan. Nah perubahan itu akan menyulitkan para pelaku, termasuk siswa, terutama tadi guru ya. Saya setuju dengan teman-teman lain bahwa apapun kurikulumnya, gurunya yang harus terlebih dulu siap ya. Saya tahu beberapa daerah banyak yang nggak siap dengan kurikulum 13. Karena apa? Daerah tersebut tidak mempunyai anggaran banyak untuk mendidik guru. Nah ini seperti ini bukan diselesaikan anggarannya, malah diganti kurikulumnya. Nah ini kan seperti membuat lukisan yang nggak jadi-jadi tadi. Mungkin kesalahan membuat mata atau satu gambar pohon saja lalu dihapus semua, disobek bahkan. Jadi menurut saya, saya mau bicara apa kalau sudah seperti ini, setiap periode kita hanya membahas kurikulum baru, ya kurikulum yang katanya lebih baik, tetapi prakteknya belum pernah dilaksanakan secara tuntas sesuai dengan tujuan tadi yang disebut roadmap atau konsep atau apalah namanya itu yang sering kita bahas, yang selama ini setiap menteri mengajukan sebetulnya. Pak Menteri sekarang juga sudah menggambarkan bahwa nanti pendidikan kita harus begini, begitu. Tetapi ya intinya adalah perubahan ini sangat mengganggu dari perkembangan pendidikan kita. Kita ingin sepakatlah semua dari para pendidik, kemudian para pengambil kebijakan, juga para pemimpin ke depan, ya tentu harus melihat ke belakang apa yang sudah disiapkan. Jangan nanti ganti presiden akan mengganti lagi tujuan tadi, roadmap tadi, atau fondasi ataupun konsep tadi. Jadi ini sangat politis dan sangat tergantung sekali pada nanti perkembangan politik ke masa depan. Saya nggak jamin, tadi Pak Ferdi katakan, atau Pak Dede, saya lupa tadi, 2 tahun, 3 tahun berubah tidak, saya nggak jamin, pasti berubah Pak Dede. Saya rasa kesimpulan saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Roji, mewakili wartawan.